Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2101020090. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan pada semester 7 ini. Di sini saya akan menjelaskan apa isi proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Cashback, Flash Sale, dan Tagline Gratis Ongkir terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Pada era globalisasi ini, perkembangan teknologi dan informasi semakin berkembang dengan pesat. Salah satunya yaitu penggunaan internet yang menjadi penghubung antar manusia dalam berkomunikasi, mendapatkan hiburan, dan bertukar informasi. Pada peringkat ketiga, Indonesia memiliki pertambahan populasi yang mengakses internet sebesar 17% dalam 1 tahun terakhir. Hal ini sama seperti 25,3 juta pengakses internet baru dalam kurun waktu setahun. Internet memberikan berbagai peranan dalam kegiatan masyarakat seperti pengakses berbagai platform digital, mencari informasi, pekerjaan, pendidikan, berbelanja, dan juga berbagai peran penting lainnya. Salah satu peran internet yang dapat digunakan oleh para pelaku bisnis adalah untuk media promosi sehingga dapat menjangkau secara lebih luas. Tentu sangat sulit menghasilkan penjualan yang menjangkau banyak orang dengan konsep pemasaran dari pintu ke pintu. Pemasaran dirasa tidak efisien lagi untuk berkeliling menawarkan barang dagangannya. Menjadi alasan sulitnya menjual barang dengan cara konvensional selain biaya operasional yang terlalu tinggi. Dengan perkembangannya, teknologi internet muncullah e-commerce atau kemampuan untuk berbelanja secara praktis, secara eksklusif melalui transaksi ponsel. Sebelumnya, transaksi hanya dilakukan secara langsung atau di tempat. Pada zaman ini, konsumen yang dulunya harus datang secara langsung untuk melihat fisik produk yang hendak dibeli, kini hanya perlu melihat gambar atau foto yang disajikan pada situs belanja online. Salah satu e-commerce yang saat ini memiliki perkembangan yang cukup signifikan yaitu Shopee. Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online. Shopee mengadakan promosi setiap bulannya untuk dapat meningkatkan penjualan seperti gratis ongkos kirim, flash sale, cashback, voucher diskon, dan lain-lain. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara konsumen berbelanja. E-commerce, khususnya platform seperti Shopee, menjadi salah satu pilihan utama bagi generasi Z kelompok yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010. Generasi Z dikenal sebagai digital natives yang sangat terbiasa dengan penggunaan teknologi dan internet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas berbelanja. Terus, adapun di sini identifikasi masalah saya. Yang pertama yaitu ada variabel pertama cashback dengan alasan dapat poin. Variabel kedua flash sale dengan pengurangan biaya pembelian. Terus ada gratis ongkir, menghemat biaya kirim. Dan variabel Y saya impulse buying, ada beberapa metode pembayaran seperti COD, transfer, bahkan ada beli dulu bayar nanti atau dikenal dengan pay later. Terus adapun rumusan masalah. Rumusan masalah saya yang pertama yaitu apakah cashback berpengaruh terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Yang kedua, apakah flash sale berpengaruh terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Dan yang ketiga, apakah tagline gratis ongkir berpengaruh terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Dan yang keempat, apakah cashback, flash sale, dan tagline gratis ongkir berpengaruh terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Batasan masalah dan tujuan penelitian. Batasan masalah, pada latar belakang dan identifikasi masalah telah dikemukakan masalah-masalah yang terjadi. Agar penelitian ini dapat dibahas secara tuntas dan terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini hanya menitik beratkan pada pengaruh cashback, flash sale, dan tagline gratis ongkir terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Universitas Bina Insan angkatan 2021 sampai 2022. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh cashback terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh flash sale terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh tagline gratis ongkir terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh cashback, flash sale, dan tagline gratis ongkir terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Kajian pustaka, impulse buying, yaitu suatu perilaku tanpa direncanakan dengan hasrat untuk dapat memiliki sesuatu yang menggairahkan dan pengambilan keputusannya relatif cepat. Adapun cashback, yaitu hadiah uang tunai atau bisa berupa poin yang diberikan suatu perusahaan setelah seseorang melakukan pembelian barang atau jasa di perusahaan tersebut. Terus ada flash sale, yaitu strategi dalam bisnis online untuk menjual barang secara eksklusif dengan harga yang jauh lebih murah dari aslinya dan tentunya dalam waktu yang sangat terbatas. Dan juga ada tagline gratis ongkir, adalah frasa yang digunakan untuk mengiklankan bahwa biaya pengiriman barang akan dibebaskan atau tidak dikenakan kepada pembeli. Hipotesis, saya memiliki hipotesis, yaitu yang pertama, diduga cashback berpengaruh signifikan terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Yang kedua, diduga pengaruh flash sale berpengaruh signifikan terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Yang ketiga, diduga tagline gratis ongkir berpengaruh signifikan terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Yang keempat, diduga cashback, flash sale, dan tagline gratis ongkir berpengaruh signifikan terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee. Populasi dan sampel penelitian. Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa Universitas Bina Insan berjumlah 2012 mahasiswa yang aktif. Populasi ini dipilih dengan tujuan untuk mengetahui atau mencari tahu pandangan pengaruh cashback, flash sale, dan tagline gratis ongkir terhadap impulse buying generasi Z pada Shopee, atau pada studi kasus mahasiswa Universitas Bina Insan. Terus sampel, yaitu merupakan bagian dari populasi dan semuanya memiliki beberapa ciri atau karakteristik yang membuat mereka menjadi anggota kelompok sampel. Metode pengumpulan data dan instrumen penelitian. Pada metode pengumpulan data, saya memiliki 3, yaitu yang pertama ada observasi. Pada langkah ini yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan yang dikaji. Terus yang kedua ada kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang dibuat dalam bentuk digital atau Google Formulir berupa pertanyaan dari setiap variabel kepada responden untuk dijawab. Dan yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, atau sebagainya. Terus instrumen penelitian. Mahasiswa Universitas Bina Insan akan menjawab pertanyaan kuesioner pada penelitian ini. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap atau pendapat seseorang terhadap suatu pernyataan atau topik. Dengan skala Likert, maka variabel dapat diukur berdasarkan masing-masing indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Tersedia 5 alternatif pernyataan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 1 poin, yaitu sangat tidak setuju. Terus memiliki 2 poin, yaitu tidak setuju. Memiliki 3 poin, yaitu netral. Memiliki 4 poin, yaitu setuju. Dan yang terakhir memiliki 5 poin, yaitu sangat setuju. Alasan peneliti memutuskan menggunakan skala Likert 5 poin agar terhindar dari adanya jawaban yang ragu-ragu. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Universitas Bina Insan dengan alamat Jalan Jenderal Besar Muhammad Soekarno, kilometer 13, Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuk Linggau, Selatan. 1. Nomor telepon 0733452218, Sumatera Selatan. Penelitian ini dimulai dari proses perencanaan hingga proses laporan ini selesai terhitung mulai bulan September 2024 sampai dengan bulan Februari 2025.
Baiklah, itu tadi isi dari proposal skripsi saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.